Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini kita membahas sorting dengan menggunakan metode exchange sort atau metode pertukaran. Nah, ilustrasi dari penggunaan exchange sort kita bisa lihat di contoh angka berikut ini. Jika ada angka seperti berikut, ada terdapat di dalam array, umpamanya 84 ada di indeks yang ke-0, 69 di indeks yang ke-1, 76 di indeks yang ke-2, 86 di indeks yang ke-3, 94 di indeks yang ke-4, dan 1 di indeks yang ke-5. Nah, ini terdata data yang terdapat di dalam array. Dan bagaimana kalau kita mengurutkan data ini menggunakan metode exchange sort? Nah, kalau kita menggunakan metode exchange sort, itu kita menentukan satu pivot atau satu titik pusat yang digunakan untuk sebagai pembanding. Jadi, kalau contoh ilustrasi ini, kita letakkan bahwa data di indeks yang pertama ini sebagai indeks pembandingnya. Nah, umpamanya kita akan mengesetnya pengurutan datanya dengan menggunakan metode umpamanya adalah descending. Jadi umpamanya apakah bilangan di indeks yang pertama ini lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil, di sini kita bandingkan apakah bilangan di indeks yang ke-0 ini lebih kecil dari indeks yang ke-1. Kalau lebih kecil, umpamanya lakukan pertukaran. Begitu juga bilangan di indeks yang kedua nantinya. Ya, intinya kalau menggunakan exchange sort ini, dia akan melakukan pertukaran jika kondisinya memenuhi dan pusat pembanding datanya tetap. Kalau metode bubble sort kan dia maju terus ya, kalau exchange sort tetap. Nah, dengan contoh bilangan berikut ini, kita coba urutkan seperti apa data ini akan kita urutkan dengan menggunakan metode exchange sort. Nah, tadi ya, menggunakan metode exchange sort, pusat pembanding datanya tetap. Kalau sudah terurut, maka tidak kita libatkan lagi. Nah, karena di sini datanya ada 6, berarti prosesnya berlangsung sebanyak 5 kali. Kita lihat di sini ya. Kita mulai dari urutan pertama dulu, proses yang pertama. Nah, umpamanya bilangan tadi kita urutkan dia secara descending. Nah, prosesnya ini kita letakkan dulu ya, indeks yang pertama, indeks yang ke-0, indeks yang ke-0 sebagai pusat pembandingnya. Jadi, cara bacanya, apakah bilangan di indeks yang ke-1 ini, ke-0 ini, apakah bilangan indeks yang ke-0 ini, nah ya, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-1? Tidak. Kalau tidak, berarti untuk langkah yang pertamanya tidak ada terjadi pertukaran. Berarti tinggal tulis bilangan yang sama. Kemudian di langkah yang kedua, apakah bilangan di indeks yang ke-0 ini, 84, lebih kecil dari bilangan di indeks yang kedua, 76? Tidak. Kalau tidak, maka tidak ada terjadi pertukaran. Berarti kita masih menulis bilangan yang sama untuk 3 baris ini. Kemudian, apakah bilangan di indeks yang ke-0 ini, atau di indeks yang ke-0 ini, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ketiga? Iya. Kalau iya, tukarkan. Artinya, 86 ini pindah ke indeks yang ke-0, kemudian 84 ini pindah ke indeks yang ke-3. Makanya di sini kita tandakan ya, di 86 pindah ke indeks yang ke-0, kemudian 84 pindah ke indeks yang ke-3. Berikutnya lagi, sekarang tetap pembandingnya indeks yang pertama ya. Apakah bilangan indeks yang ke-0 ya? Apakah bilangan di indeks yang ke-0, 86, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-4? Iya. Kalau iya, maka tukar lagi dia. Ya, tukar.
94 pindah ke indeks yang ke 0, 86 pindah ke indeks yang ke 4. Nah, yang terakhir, apakah bilangan di indeks yang ke 0, 94, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-5, 1? Tidak. Karena tidak, maka tidak ada terjadi pertukaran. Berarti kita masih menulis bilangan yang sama. Untuk proses yang pertama, bilangan yang paling besar itu sudah berada di indeks yang ke 0. Ya, jadi bilangan yang paling besar sudah berada di indeks yang ke 0. Maka untuk langkah yang kedua, kita ambil posisi yang terakhir ini. Kita ambil posisi yang terakhir untuk titik awal pembandingannya lagi. Indeks yang ke 0 tidak kita bandingkan lagi ya. Di pusat pembandingnya sekarang bukan indeks yang ke 0 lagi, tapi pusat pembandingnya adalah indeks yang ke 1. Kita bandingkan lagi di sini. Apakah bilangan indeks yang ke 1, 69, lebih kecil dari bilangan indeks yang ke 2? Iya. Kalau iya, tukar. 76 pindah ke indeks yang ke 1, 69 pindah ke indeks yang ke 2. Kemudian kita bandingkan lagi. Apakah bilangan indeks yang ke 1, 76, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke 3? Iya. Tukar lagi. 84 pindah ke indeks yang ke 1, 76 pindah ke indeks yang ke 3. Bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang ke 1, 84, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke 4? Iya. 86. Ya, kalau ya tukar. 86 pindah ke indeks yang ke 1, 84 pindah ke indeks yang ke 4. Berikutnya, apakah bilangan di indeks yang ke 1, 86, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke 5? Ya, kalau iya, tukarkan. Berarti 91 pindah ke indeks yang ke 1, 86 pindah ke indeks yang ke 5. Nah, untuk langkah yang kedua, ya, bilangan yang paling besar yang kedua sudah berada di indeks yang ke 1. Dengan kata lain, 94 dan 91 sudah terurut. Nah, berikutnya kita ambil langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, posisi yang terakhir, yang kedua kita ambil ya, sebagai langkah awalnya. Berarti pusat pembandingnya sekarang adalah bilangan yang ada di indeks yang kedua. Bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang kedua, 69, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke 3? Iya. Kalau iya, tukar. 76 pindah ke indeks yang ketiga, 69 pindah. 76 pindah ke indeks yang kedua, 69 pindah ke indeks yang ketiga. Berikutnya lagi. Apakah bilangan di indeks yang kedua, 76, lebih kecil dari bilangan di indeks yang keempat? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 84 pindah ke indeks yang kedua, 76 pindah ke indeks yang keempat. Berikutnya lagi. Apakah bilangan di indeks yang kedua, 84, lebih kecil dari indeks yang ke-5? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 86 pindah ke indeks yang kedua, 84 pindah ke indeks yang ke-5. Ya. Untuk langkah yang ketiga, pada proses yang ketiga ini, 94, 91, 86 sudah terurut. Berarti untuk langkah yang keempat, kita ambil lagi urutan yang terakhir dari proses yang ketiga. Pusat pembandingnya sekarang adalah indeks yang ke-3. Apakah bilangan di indeks yang ketiga, 69, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-4? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 76 yang maju, 69-nya pindah ke indeks yang ke-4. Berikutnya lagi, apakah bilangan di indeks yang ketiga, 76, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-5? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 84 pindah ke indeks yang ketiga, 76 pindah ke indeks yang ke-5. Pada proses yang keempat, 94, 91, 86, 84 sudah terurut. Berarti proses yang kelima, tinggal kita ambil posisi yang terakhir sebagai pusat pembandingnya. Nah, kita lihat lagi. Apakah bilangan di indeks yang keempat, 69, lebih kecil dari indeks yang kelima? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 76 pindah ke indeks yang keempat, 69 pindah ke indeks yang kelima. Nah, sampai proses yang kelima, semua bilangan sudah terurut secara descending.
ya. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau bilangan ini diurutkan secara ascending? Tinggal dibalik ya. Tapi kalau tadi pembandingnya lebih kecil, sekarang tinggal dibalik pembandingnya jadi lebih besar. Artinya apa? Dia akan melakukan pertukaran kalau ternyata nilai yang ada di pusat data itu lebih besar. Nah, kalau yang kita contohkan tadi, ini ada descending. Descending artinya apa? Dia melakukan pertukaran data kalau bilangan yang ada di pusat pembanding lebih kecil. Nah, jadi intinya pada proses yang kelima ini bilangan sudah diurutkan secara descending. Nah, kalau kita lihat codingnya, sederhana ya. Untuk pengurutan data tadi, ya, di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, kita fokus ke pengurutannya dulu. Di pengulangannya tetap mulai dari 0 selama i-nya kecil dari jumlah data kurang 1. Ya. Kemudian untuk k-nya, k adalah pembanding untuk membandingkan bilangannya nanti ya. K mulai dari i plus 1 sama k-nya lebih kecil dari n, kemudian k plus plus. Ya. Maka di sini kita bandingkan apakah x yang ke i. Kalau i-nya 0, maka k-nya 1. Pembandingnya, apakah x yang ke 0 lebih kecil dari k yang ke 1? Ya, kalau iya, tukar. Kan tadi kita melakukan pertukaran kalau bilangannya lebih kecil. Kalau lebih besar kan tidak. Ping ke atas, maka k-nya naik 2. Kemudian, apakah x yang ke 2? Apakah x yang ke ke 0 lebih kecil dari x yang ke 2? Kalau iya, tukar. Looping lagi sampai berapa? Sampai indeks yang terakhir. Ya, kalau sudah sampai indeks yang terakhir untuk proses ini, maka pindah ke proses yang kedua. Paham ya? Nah, atau kalau melihat coding lengkapnya, bisa kita lihat di sini. Ya, hampir sama dengan yang bubble sort program lengkapnya. Ya, cuman yang kita ganti di sini adalah proses pengurutan datanya. Sama ya, I untuk pengurutan pembanding report pusat data, N jumlah data, K pembanding temporary untuk pertukaran. Ya, ini proses input data ke dalam array. Ya. Kemudian ini menampilkan data yang sebelum diurutkan. Kemudian yang ini adalah proses pengurutan datanya yang tadi. Ya, ulangi. Jadi proses pengurutan data itu berjalan sebanyak jumlah data kurang 1. Makanya di sini untuk i-nya, i mulai dari 0 selama i-nya ke n kurang 1. N tadi jumlah data kurang 1. Kalau k berarti mulai untuk pembandingnya. Kalau i-nya 0, maka k-nya bertambah 1 ya. Ya. Maka di sini k-nya i plus 1 selama k kecil dari apa? Kecil dari jumlah data. Maka dia akan membandingkan sampai indeks yang terakhir. Makanya di sini untuk pembandingnya, jika x yang ke i, jika kalau i-nya 0, berarti jika x yang ke 0 lebih kecil dari x yang ke k, k-nya 0 tambah 1 lebih kecil dari x yang ke 1, kalau lebih kecil tukar. Kalau tidak, berarti looping ke atas. K-nya 2. Apakah x yang ke 0 lebih kecil yang kedua? Tidak. Kalau iya tukar. Intinya, kalau bilangan x yang ke i lebih kecil tukar, kalau tidak, maka tidak ada terjadi pertukaran. Nah, itu materi kita tentang exchange sort. Coba Anda pelajari untuk simulasinya. Ya, baik simulasi tertulis dengan menggunakan angka, atau nantinya Anda coba terapkan di dalam pemrograman. Ya, bisa Anda corakan di descending, bisa juga Anda gunakan descending ya. Sekian materinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.